Makanya jangan pernah remehkan siapapun orang atau teman kita sama jamaah. Mungkin jarang Anda lihat misalnya melakukan yang biasa Anda lakukan. Bisa jadi dia punya amalan-amalan rahasia, Anda tidak pernah mengetahuinya. Berbaik sangka saja. Zahir kita sama, salat 5 waktu, oke. Jumatan, oke. Id, alhamdulillah. Di luar itu masing-masing sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung bahasan kita berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Muslim berkaitan dengan 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Salah satunya adalah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yaitu seorang laki-laki, juga berlaku perempuan, yang bersedekah dan dia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan atau disedekahkan oleh tangan kanannya. Keterangan masih dari Syekh Al-Munajjid hafizallahu taala, kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatin, sabda Nabi Muhammad SAW bi sadaqah, dengan sedekah, nakiratun tufidul umum. Dalam bahasa Arab ini istilahnya namanya nakirah, kata yang menunjukkan keumuman. Lain jika Nabi Muhammad SAW sebutkan ada alif lamnya as-sadaqah, maka dia jadi ma'rifah atau ma'rifat, berarti itu sedekah yang khusus. Entah mungkin misalnya sedekah di Idul Adha yang biasa kita namakan dengan fitr, tapi ini tidak umum. Akhirnya kata beliau, tashmulu sadaqah al-qalilah wa sadaqah al-kathirah.
Maka karena lafaz dari Nabi Muhammad SAW umum, seorang laki-laki atau perempuan bersedekah, maka dia menunjukkan akan keumuman, entah itu sedekahnya mau sedikit kek, mau banyak, sama aja. Was-sadaqah al-mandubah was-sadaqah al-mafruḍah, atau sedekahnya sedekah yang mandub, sunnah, atau sedekah yang mafruḍ, ay mafruḍah, yang wajib. Jamaah, bedakan dulu dua istilah ya. Ada infak, ada sedekah. Infak ini umum. Maknanya adalah mengeluarkan harta, itu infak. Makanya yakni infak pun ada yang wajib, ada yang sunnah. Ketika infak itu wajib, itu seperti infaknya seorang laki-laki, dia mengeluarkan harta untuk orang-orang yang dia tanggung. Istrinya, anaknya, mungkin adiknya ikut dia tanggung. Mungkin pamannya ikut dia tanggung. Maka ini namanya infak yang wajib. Atau ketika seorang telah memenuhi persyaratan untuk menunaikan zakat, maka namanya juga infak yang wajib. Karena dia telah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat. Nah, ada infak yang sunnah, mengeluarkan harta tapi sunnah. Tidak terkait dengan hukum tertentu. Tidak terkait dengan jumlah tertentu, persyaratan tertentu. Itulah yang dinamakan dengan sedekah. Dan sedekah ini pun ada yang wajib. Ketika disebutkan, berkaitan Allah sebutkan di awal tadi, kita mengeluarkan zakat fitrah, itu istilahnya sedekah mafruḍah, sedekah mafruḍah, sedekah tapi yang wajib. Jadi itu bahasan pengecualian. Tapi secara umum infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah bagian dari yang sunnah. Nah, Nabi Muhammad menyebutkan di sini umum sekali. Sudahlah dia tidak terikat dengan waktu. Karena kalau zakat kan harus yakni memenuhi persyaratan. Sudah juga tidak terikat dengan jumlah, banyak dan sedikit monggo. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh untuk memotivasi kita semuanya agar kita jangan berkecil hati ketika kita hanya punya sedikit, tetap bisa kok. Nabi Muhammad berikan contoh dengan sebiji tamar. La yatasaddaqu ahadun bitamratin. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan sebiji tamar. Tamar itu kurma kering, murah. Maksudnya itu murah. Nabi Muhammad jika menyebutkan yakni ajwa pun ketika dia sebiji, ya tetap murah. Karena kan kita beli kurma ya mesti 1/4 kilo, setengah kilo, sekilo, segitulah kita beli kurma. Gak akan kita beli sebiji. Maksudnya sebiji itu pasti murah. Sekalipun ajwa. Tapi Nabi Muhammad berikan persyaratan waktu itu. Min kasbin thayyib. Nah, ini penting nih untuk siapapun di antara kita. Sedekahnya itu walaupun sedikit, mungkin kalau rupiah mungkin 5.000 perak gitu ya, 2.000 terserah, sedikit. Tapi dihasilkan dari penghasilan yang halal. Nah, ini penting nih. Enggak bisa Anda praktekkan yakni konsep atau kaedahnya Robin Hood dalam agama Islam, nggak bisa. Anda nyuri kemudian beramal gitu. Anda korupsi kemudian beramal, nggak bisa. Kata Nabi Muhammad, Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, sedekah dari penghasilan yang halal. Motivasi dari Nabi Muhammad SAW agar semua kita bisa melakukan. Dan bahasan kita sekarang adalah dengan merahasiakannya. Kata Nabi Muhammad SAW, illa qabilah Allah subhanahu wa ta'ala biyaminih. Kecuali Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Penghormatan. Thumma yunammiha. Kemudian Allah akan mengembangkannya. Kita berinfaknya sedikit. Ya, mungkin ya, 1 bungkus nasi kuning lah, ya sedikit. Allah akan mengembangkannya. Kama yunammi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takun mithlul jabal a'zam, atau kama qala. Sebagaimana kalian mengembangkan, membesarkan anak untanya, anak kambingnya, mungkin dia penggembala gitu. Itu yang contoh yang paling mudah Nabi Muhammad ingin sampaikan karena mereka penggembala waktu itu. Nah, seperti itu Allah mengembangkan sedekah kalian yang sedikit tadi.
hingga nanti akan besar menjadi seperti gunung atau lebih besar lagi. Jadi sedekah di sini kata Syekh Al-Munajjid tufidul umum. Kata sedekah di sini nakirah yang menunjukkan keumuman. Maka mencakup sedekah yang sedikit dan juga banyak, yang sunnah ataupun yang juga yang wajib. Lakinna ba'dul ulama qalu as-sadaqah al-mafruḍah izharuha aula min ikhfa'iha. Nah, kita kan sedang bahas keutamaan orang yang menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Di hadis yang lain terbalik, hingga tangan kanannya tidak mengetahui yang disedekahkan tangan kirinya. Biasa itu dalam sabda Nabi Muhammad SAW, hadis yang terbolak-balik. Sama seperti kalau kita misalnya tahu perdebatan mau lutut dulu apa kemudian tangan dulu ketika mau turun mau sujud. Hadis yang terbalik biasanya. Biasalah itu. Tapi yang kita ingin bahas adalah kerahasiaan itu. Maksudnya adalah orang terdekat kita itu nggak tahu. Nah, kata beliau, sebagian para ulama berpendapat sedangkan sedekah al-mafruḍah, sedekah yang wajib, seperti zakatul fitr, zakat fitrah bahasa kita, izharuha aula min ikhfa'iha, memperlihatkannya lebih utama dibandingkan menyembunyikannya. Kenapa? Karena ada tujuan motivasi, untuk memotivasi orang. Syekhul Utsaimin menyebutkan hukum asalnya ya disembunyikan. Tapi kalau misalnya seseorang sudah menimbang-nimbang bahwasanya ini kalau saya perlihatkan nih, teman-teman saya akan termotivasi, Anda perlihatkan. Sekalipun itu yang sunnah. Sekalipun itu sedekah yang sunnah. Tapi Anda sudah menimbang bahwasanya ini kalau saya perlihatkan, tentunya tetap memohon kepada Allah agar hati ini dijaga ya. Bahaya sekali. Karena minimal yang bisa dilakukan iblis itu adalah ketika kita selama ini melakukan amal saleh rahasia, minimal ketahuan orang. Ikhlasnya tetap dia tetap ikhlas lillahi ta'ala. Cuman kadarnya ingin dikurangi oleh iblis. Yang dulunya tersembunyi, gak pernah ada yang tahu, selama ini dia melakukan ibadah ini dan itu, amal ini dan itu, sekarang ketahuan aja. Cuman dia tetap lillahi ta'ala. Tapi apakah kemudian iblis stop di situ? Ya tentu tidak. Ketika sudah mulai terlihat, rayuannya akan berbeda lagi. Hingga kemudian sampai ke puncak, tujuan iblis, amal tersebut tidak ada harganya. Karena dia beramal riya. Kita sering ulangi faedah ini. Inti dari kitab Talbis Iblis itu yaitu, ketika dia ingin mengelabui kita, dia sudah tidak bisa halangi kita untuk melakukan amal soleh. Minimal sekali amal soleh kita nol, nggak ada pahalanya, karena kita menghendaki pujian orang lain. Ini akan susah di amal-amal yang terlihat orang banyak, seperti sholat berjamaah, seperti sholat id, seperti azan. Susah ini. Kita harus perlihatkan itu karena itu syiar Islam. Gimana ingin menyembunyikannya? Makanya di antara terjemahan yang sering ulun sampaikan, pengecualian dari iblis, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, saya akan sesatkan mereka semua wahai Tuhanku Allah kecuali hambamu yang mukhlas. Terjemahannya bisa orang yang ikhlas, atau yang kedua dianugerahi keikhlasan. Allah tanamkan itu di hatinya. Wah, ini aman sudah. Karena dia tahu bahwasanya pujian manusia ya segitu-gitu aja. Dia hanya mengharapkan yakni pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian hatta la ta'lam shimaluh ma tunfiqu yaminu. Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya atau disedekahkan tangan kanannya. Disebutkan di sini keterangan kata beliau dari Imam Ibnu Hajar. Qala Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, qad jaa fi musnadil Ahmad min hadithi Anas bi isnadin hasanin marfu'an. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik dengan sanad yang hasan levelnya, tapi kemudian nyambung atau tidaknya ini disebutkan di sini marfu' sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sahih, hasan, dhaif itu derajat hadis. Kemudian maqtu, mauquf, marfu, qudsi itu adalah dilihat dari sisi nyambung atau tidaknya kepada yang mengatakan terakhir kali. Qudsi yang mengatakan terakhir kalinya adalah Allah. Marfu yang mengatakan terakhir kalinya adalah Nabi Muhammad. Mauquf yang mengatakan terakhir kalinya adalah seorang sahabat. Maqtu yang mengatakan terakhir kalinya adalah seorang tabi'in. Maqtu enggak bisa jadi dalil. Mauquf bisa, karena tidaklah sahabat berkata kecuali dia menuntutnya dari Nabi Muhammad SAW. Marfu pasti, apalagi kemudian hadis qudsi. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, innal malaikata qalat ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Sesungguhnya malaikat berkata, wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ada di antara makhlukmu sesuatu yang lebih dahsyat daripada gunung? Karena gunung itu di antara makhluk Allah yang sangat kuat, keras, dahsyat ciptaannya. Dia pasak untuk bumi ini. Ketika disebutkan di surah Al-Baqarah, wa ja'alnal jibala autada. Ya anaba. Wa ja'alnal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai watad, pasak untuk bumi ini. Di antara dalil yang menerangkan bahwasanya memang asal usulnya bumi ini selalu bergerak. Ketika Allah Subhanahu wa taala pasak dia dengan begitu banyak gunung, menjadi tetaplah dia ada makhluk yang paling dahsyat. Para malaikat bertanya, ada enggak yang lebih dahsyat, lebih kuat, lebih keras daripada gunung? Qala na'am, kata Allah Subhanahu wa taala, iya, al-hadid, besi. Betapa banyak kita ketahui gunung ya kemudian bisa dibor kan menggunakan apa? Besi. Ada makhluk Allah yang lebih kuat berarti. Fahal asyaddu minal hadid, ya Allah, apakah ada yang juga yang lebih keras, lebih dahsyat ciptanya dibandingkan besi? Qala na'am, an-nar, ya ada, api. Kita tahu besi bisa meleleh dengan api. Qalat fahal asyaddu minan nar, apakah ada kemudian yang lebih dahsyat penciptanya daripada api? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala na'am, al-ma, air. Kita tahu api bisa dipadamkan dengan air. Qalat hal asyaddu minal ma, wahai Allah, apakah ada kemudian yang lebih dahsyat penciptanya daripada air? Qala na'am, ar-rih, ya ada. Apa itu? Angin. Kita tahu bahwasanya air dengan angin terkadang jadi dibeku kan? Dengan angin terkadang dia bisa dipindah-pindahkan kan, yang ada di awan. Ya, ada makhluk yang lebih dan lebih lagi. Nah, sekarang fahal asyaddu minar rih, ya Allah, apakah ada kemudian makhlukmu yang lebih dahsyat daripada angin itu? Qala na'am, ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibnu Adam yatasaddaqu biyaminihi fayukhfiha an shimalihi, ada. Yaitu anak Adam yang bersedekah dan dia rahasiakan dan dia sembunyikan. Tangan kanannya bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya dari tangan kirinya. Inilah makhluk Allah yang paling dahsyat. Jadi jangan anggap remeh ketika Anda bersedekah dan tidak ada yang tahu. Sekecil apapun itu, seringan apapun itu. Ringan atau kecil itu mungkin ukuran bagi orang lain ya. Atau mungkin Anda punya standar sedikit. Aduh sedikitnya no, tidak, untuk Allah Subhanahu wa taala. Rahasiakan, sembunyikan. Apalagi zaman sekarang gitu mudah sekali ya. Kita bisa transfer. Enggak ada yang tahu. Apalagi misalnya yayasannya yang Anda bantu, masjidnya, musallanya yang Anda bantu. Mereka tidak mengaktifkan notifikasi siapa pengirim. Lebih rahasia lagi itu. Dulu ulun mengaktifkan, sekarang ulun matikan. Jadi ulun nggak tahu siapa yang transfer. Dulu ulun tahu. Mau dia konfirmasi dengan SMS dari hamba Allah namanya ada di buku saya. Wah, orang ini pasti ingin rahasia amalnya. Maka saya nonaktifkan notifikasi mengetahui siapa pengirim. Agar kemudian juga menjaga sikap ya, agar sikap ulun juga tidak berbeda kepada satu orang dari yang lainnya. Subhanallah.
Jadi tetap Allah Subhanahu wa taala yakni yang tahu. Lain ceritanya kalau misalnya sebagian orang ketika kita buka donasi tertentu dan dia konfirmasi, ya minimal saya tahu. Tapi tetap insya Allah saya akan rahasiakan. Tetap Anda memiliki amal rahasia insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya tadi disebutkan kenapa banyak dan sedikit itu standarnya itu beda. Karena sebagian orang ketika mengeluarkan bagi ulun sangat banyak, bagi dia sedikit. Maaf Ustaz, cuman bisa bantu sedikit, sedikitnya 5 juta. Gimana itu? Berarti kan standarnya beda. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersedekahlah dan sembunyikan. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Fa'idzan as-sadaqatul khafiyah qawiyah. Oleh karena itu berdasarkan hadis ini, maka sedekah yang rahasia itu sangat kuat. Bahkan lebih kuat daripada semua makhluk Allah tadi. Allah sebutkan ada makhlukku yang paling kuat. Karena jamaah, ketika kita berderma, ketika kita membantu orang, itu bawaannya pengen diketahui orang. Apalagi misalnya gitu ya. Apalagi misalnya yang kita bantu itu mungkin orang yang sangat susah gitu ya, atau orang banyak. Saya pengen sekali fulan tahu, saya yang selama ini bantu dia. Itu dorongannya kuat. Makanya orang yang menyembunyikannya itu sangat kuat. Karena dorongan untuk memperlihatkan itu luar biasa kuat. Ikhlas lillahi ta'ala itu sudah pasti insya Allah kita jaga hati ini. Tapi iblis ingin Anda ketahuan aja. Wallahu a'lam bishawab. Seperti misalnya gitu ya, ada jamaah yang untuk ulun pribadi nih ya, untuk ulun pribadi. Ntar ada yang ngirim kue pakai Gojek, ada yang ngirim sembako pakai Gojek, ada yang kok Gojek terus ya? Kadang-kadang Maxim, kadang-kadang juga Shopee lah ya, biar ya, subhanallah. Kadang-kadang sembako gitu ya, kadang-kadang digantungin di subhanallah. Nggak pernah tahu saya. Semoga Allah berkahi harta mereka semuanya, amin. Artinya kalau misalnya ada yang niat buruk pun, ya saya makan itu. Misalnya ada yang niat buruk gitu ya, kemudian diracuni gitu ya, ya saya makan, pasti mati lah, bukan Nabi kok. Tapi enggak tuh alhamdulillah ya. Walaupun ya saya katakan bahwasanya tidak mendukung diet ya. Ini pagi ada yang mengantari lontong, ya. Ada yang mengantari nasi kuning ya. Wah, gimana ini enggak dimakan nih? Ya, makanya bertentangan dengan kaidah mau teman-teman ayo tat fitness. Oke, pandak fitness bisukan tapi ada yang mengantari lontong ya. Aduh. Ya begitulah ya, makanya jadi ustadz Pak. Ada aja yang mengantari. Cuman imbang juga Pak. Iya, masalah orang banyak di kepala ini. Jadi imbang aja Pak. Dan jalan keluarnya ya dengan makanan ya. Mencari pembenaran ya. Kena ini ngeluh. Yang susah itu ya, akhwat ngeluh, minta kemudian nasihati suaminya. Dan suaminya saya kenal. Aduh ya Allah gimana. Ngalih benar. Aduh. Pian aja Mbak Ayah. Pian bersabar Gir. Mungkin Mbak itu dia sudah ngira saya akan menasihati. Ya sabar Mbak, karena suami Anda juga bukan pelaku dosa ya. Ya seperti itulah. Jadi imbang aja lah, pusingnya lawan nang dibari jadi imbang aja. Cuman lamaknya nih nang kada imbang nah. Harusnya kan ketika ada masalah orang banyak di kepala gitu, berkurus kah sedikit ulun kada, belamak tarusnya. Karena dilampiaskan ke makanan. Ikhwah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Maka sedekah yang rahasia itu sangat kuat. Al-hathu ala ikhfa'i sadaqati bihaitsu anna shamalaka ma'a qurbiha min yaminika wa mulazamatiha laha la ta'lam madza anfaqat al-yamin. فهذا المقصود به شدة المبالغة في إخفاء الصدقة. لماذا؟ لأنها من علامات الإخلاص كأنما أخفى يمينه من شماله. Maka oleh karena itu dari hadis ini kita ketahui akan dahsyatnya orang yang bersedekah dan dia rahasiakan. Dan di sini tentunya pasti ada anjuran di mana kita semuanya harus merahasiakan sedekah yang kita tunaikan, kita lakukan. Jadi seakan-akan tangan kirimu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kananmu, padahal mereka sangat berdekatan.
Mau Anda bentangkan kayak tangan tetap dekat, jadi dekat lah. Maksudnya orang terdekat. Ini metafora dari Nabi Muhammad SAW. Orang terdekatnya bahkan nggak tahu. Bahwasanya tentunya kalau dia ini kepada keluarga, dia sudah tunaikan kewajibannya. Sebaliknya kalau Anda perempuan, Anda betul-betul melakukan hal yang seperti ini di luar pemberian suami yang untuk rumah. Nah, ini penting nih. Ketika suami Anda memberi Anda itu untuk kebutuhan rumah untuk dia dan Anda dan anak-anak, itu mesti beda dengan dia gesen nukar apakah? Gesen e-commerce, ya mungkin gitu ya, gesen e-commerce ya, mungkin buka Shopee, Tokopedia gitu ya. Adalah terpisah. Kayak gini-gini nih. Jangan sampai kemudian dia memberikan untuk Anda, untuk keperluan Anda dan dia dan juga anak-anaknya, dari situlah Anda ambil. No. Itu sudah dia hitung untuk 1 bulan. Itu sudah dia hitung untuk 1 bulan. Tapi Ustaz, masa sebulan 50.000? Nyolong kek. Ya jangan juga ya. Jangan 50.000 juga ya. Tapi kalau misalnya seperti itu gimana? Belum pernah ceritakan ikhwah kita itu dia harus cari uang minimal 20.000 1 hari. Makanya kalau ketika membantu dia untuk mencarikan pekerjaan dan gajinya itu gajinya per bulan, dia menolaknya. Saya waktu itu marah ya. Karena saya bantu mencarikan tentunya masang wajah ini ya. Maaf teteh ya karena kau wajar. Kenapa akhirnya sudah carikan nih? Bulanan teteh, kayak itu ya gaji bulanan ya. Ulun perlunya harian. Oh kayak itu kah? Sudah aja kada kau bantu lagi karena dia perlunya harian. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih jualannya. Alhamdulillah saya masih lihat dia masih jualan nasi kuning, mantap. Karena perlunya harian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berkahi usahanya, amin ya, dan juga hartanya. Kemudian fahadzal maqsudu bi syiddatul mubalaghah fi ikhfa'i shadaqah. Maka yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini adalah begitu luar biasanya orang ini merahasiakan amal salehnya, yaitu sedekah. Kenapa memangnya? Li'annaha min alamatil ikhlas, karena itu tanda keikhlasan. Makanya ketika ada yang bertanya, Ustaz bagaimana caranya tips agar ikhlas beramal? Ketika amal itu bisa Anda rahasiakan, rahasiakan, karena ia akan menjaga keikhlasan. Terlepas dari kalau dia syiar Islam nggak bisa kalau syiar Islam seperti Jumatan, seperti sholat berjamaah di masjid, seperti sholat Id nggak bisa. Kamu tiap Jumatan kerja, udah takut riak aja. Bantu bang, udah di rumah aja. Makar kau itu nggak bisa itu harus di masjid. Dan kita memohon kepada Allah agar dijaga hati ini, karena itu syiar Islam harus diperlihatkan. Tapi selama amal itu bisa Anda sembunyikan, contoh nih. Salat sunnah bisa Anda rahasiakan. Terlepas dari sedekah ya, salat sunnah bisa Anda rahasiakan. Mau qobliyahnya kayak mau ba'diyahnya kayak bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan kemudian ibadah-ibadah yang lain. Jadi jangan berkecil hati ketika kita memiliki sedikit. Nabi Muhammad berikan contoh tuh dengan sebiji kurma, artinya semua kita bisa dengan kemampuan masing-masing. Mampu sedikit, itulah yang kita mampu. Mampu banyak, alhamdulillah di sisi Allah semuanya besar. Lebih besar Anda dibandingkan makhluk-makhluk yang dahsyat ini karena Anda menyembunyikannya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Wala syakka anna sadaqah al-khafiyyah 'azimatun 'inda Allah. Dan tidak ada keraguan kata beliau bahwasanya sedekah yang dirahasiakan itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahiya tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu akan mematikan murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara bentuk atau cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan bersedekah. Ya, itu di antara cara bertobat. Tapi jangan jadikan mainan ya. Maksiat karena sedekah, maksiat enggak gitu. Dia bagian dari pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beramal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang kemudian dia bisa tutupi itu dengan salat-salat sunnahnya, dengan puasa-puasa sunnahnya. Ada orang yang dengan hartanya kemudian dia ingin bertobat. Makanya jangan pernah remehkan siapapun orang atau teman kita sama jamaah. Mungkin jarang Anda lihat misalnya melakukan yang biasa Anda lakukan.
Bisa jadi dia punya amalan-amalan rahasia, Anda tidak pernah mengetahuinya. Berbaik sangka saja. Zahir kita sama, salat 5 waktu, oke, Jumatan, oke, Id, alhamdulillah. Di luar itu masing-masing sudah. Karena itu perkara yang sunnah yang seharusnya tentunya kita rahasiakan. Karena disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, seorang memang bisa jadi dia mempercantik, memperindah salatnya karena sedang disaksikan orang, kata Nabi Muhammad. Yuhsinu salatahu, dia mempercantik, memperindah salatnya karena dia tahu sedang diperhatikan. Ini riya. Satu penyakit hati yang Nabi Muhammad takut menimpa sahabat, bukan kita. Penyakit yang Nabi Muhammad takut ini menimpa para sahabat yang imannya tebal-tebal itu. Apalagi kita, ya Allah. Maka berusahalah untuk menyembunyikannya, karena itu diantara tanda keikhlasan. Kemudian warubbama tasaddaqa ala dhaif. Ini penting nih, bagus. Kenapa ulun membaca syarah atau keterangan Syekh Al-Munajjid? Karena beliau masih hidup sekarang. Jadi beliau bisa contohkan sesuatu yang cukup relevan dengan zaman kita. Coba kayak misalnya kita kajian Talbis Iblis, contoh yang disampaikan Imam Ibnul Jauzi ya contoh yang ada di zamannya. Walaupun terkadang masih ada sampai zaman sekarang. Perhatikan kata beliau, ini diantara cara bersedekah juga. Membeli dagangan teman, perhatikan. Wa rubbama tasaddaqa ala dha'ifin muktasibin fi surati syira. Dan bisa jadi cara bersedekah itu adalah kamu bersedekah kepada saudaramu lemah ekonominya, tapi dia berusaha untuk mengais rezeki Allah dengan berdagang. Beli dagangannya. Disebutkan di sini litarwiji sil'ati ya'ti ila wahidin miskinin dha'ifin inda babil masjid wa illa fi makanin akhar ala rasif aw fi dukkanin wada'ahu ba'is yabi'u syai'an biriyalin fayashtarihi minhu bi khamsatin hiya sadaqatun fi surati syira hadhihi min anwa'is sadaqatil khafiyah aw ayyad'u an-nas lisyira min sil'ati hadzal faqir liyatawassal ila ayyarbaha wa yaksib. Terkadang ada orang, kata beliau, teman kita lah kita sebutkan, dia miskin, lemah ekonominya. Terkadang dia menawari kita barang dagangannya. Terkadang ketika disebutkan di sini inda babil masjid, keluar dari masjid di parkiran, dia menawarkan barangnya. Atau terkadang kemudian di trotoar, atau terkadang mungkin dia punya toko kecil-kecilan. Dia menjual sesuatu dengan 1 rial, belilah dengan 5 rial. Kalau di kita mungkin pakai rupiah, bukan mungkin kita pakai rupiah. Teman kita misalnya jualan apa gitu ya, minuman lah, jual minuman. Berapa dia jual? 5.000, beli 10.000, 2 kali lipat. Kasih 10.000, set, 2. Sama ini. Jangan ya, maksudnya. Kasih 10.000, ambil 1 aja. Kurang ajar. Atau mungkin lebih lah, terserah. Nah, kata beliau, hadza min anwa'is sadaqatil khafiyah. Sadaqatun fi surati syira. Sedekah tapi dalam bentuk jual beli. Karena Anda tahu kondisinya. Dia sedang berusaha memperbaiki ekonominya. Dia sudah menikah, bahkan mungkin punya anak, dia berusaha berdagang, beli di atas harga yang dia jual. Tapi ingat ya, ini tambahan dari ulun pribadi ya, bukan dari beliau ya. Setiap kita punya izzah, setiap kita itu punya pride, punya kehormatan. Anda harus perhatikan sisi itu. Jangan sampai dengan Anda mempraktekkan ini, Anda jadi seperti merendahkannya, jangan. Anda harus tahu betul-betul kondisi dia. Karena kita sedang bahas teman. Anda beli 2 botol. Berapa sebotol? 10. Jual 50. Hah? Nukar 5 kapian kada 2 aja. Sisanya gesan antum. Ingat ya, antum harus tahu kondisinya. Karena orang punya izzah, punya kehormatan, dia enggak nerima. Terkadang susah dia, tapi dia enggak nerima yang begituan. Jadi kita harus tahu situasi dan kondisi. Tapi inilah sedekah dalam bentuk jual beli.
Hadhihi min anwa'i sadaqatil khafiyah. Ini di antara praktek atau contoh sedekah yang rahasia. Seperti jual beli padahal Anda ngasih. Au ayad wan nas lisyira' min silati hadzal faqir. Yang kedua, Anda enggak bisa beli, maka ajak orang lain beli. Mungkin di antaranya untuk zaman kita sekarang ya, bantuin nge-share. Ya, mungkin dia punya pik dagangan, bantuin. Mungkin Anda kurang berminat dengan yang dia jual, maka bantu untuk menyebarkan. Itulah di antara cara Anda bersedekah rahasia. Zahirnya seperti membantu biasa ya, enggak sedekah. Apalagi misalnya Anda, yani orang yang punya followers banyak, subscribers banyak, dengan Anda menyebarkannya, langsung rame. Kata beliau, ayat wan nas lisyira'i min silati hadzal faqir. Seru manusia, panggil manusia untuk membeli dagangan orang ini. Atau kita beli juga, kita ajak teman juga. Taulah fulan apa? Dia jual kue, enak, udah beli. Coba ente beli aja. Jadi selain kita juga kemudian bersedekah dalam prakteknya itu seperti jual beli, karena kita lebihkan, dia jual 50.000 kita kasih 100. Ajak orang lain juga membeli. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kata beliau, liyatawassal ila ayyarbaha wa yaksib, agar kemudian teman kita, saudara kita yang sedang susah ini, dia yakni mendapatkan keuntungan dan bisa mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bantu, saling membantu. Anda bantu orang hari ini, Allah akan bantu Anda selalu. 1:1 sama Allah itu enggak berlaku. Anda bantu orang sekali, Allah bantu Anda sekali. No. Anda bantu orang sekali, Allah bantu Anda terus. Padahal mungkin sangat ringan. Ringan sekali, cuma nge-reshare doang. Antum bisi pik dagangannya kah? Bisi. Ada captionnya kah? Ada ya. Kita bantuin reshare. Subhanallah. Dengan begitu kita memiliki yakni amalan sedekah yang rahasia. Padahal prakteknya kita memperlihatkan kepada orang lain karena kita bantuin. Jamaah sekalian rahimakumullah, fa idzan as-sadaqatul khafiyah hadhihi anwa'. Wallahu ta'ala qad hatha 'alal ikhfa. Maka sedekah yang rahasia itu tentunya macam-macam dan Allah memang menganjurkan itu untuk menyembunyikannya. Ingat kata Syekh Utsaimin, kalau memang Anda sudah mengukur, menimbang, kalau saya perlihatkan sedekah saya ini teman saya akan termotivasi, maka silahkan. Karena kita akan bahas sedekah nanti dari satu riwayat bagaimana dia bersedekah kepada orang kaya. Dia ngasih duit kepada orang kaya. Kita akan bahas. Masih lama kan ya? Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi sedekah itu yang rahasia itu prakteknya macam-macam. Cuman hukum asalnya Allah anjurkan untuk merahasiakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 271. Allah berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian memperlihatkan sedekah kalian, maka tidak mengapa, sebuah nikmat. Mungkin dia memperlihatkannya ini dengan pertimbangan tadi, bahwasanya kalau saya memperlihatkan amal saya, teman saya akan termotivasi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, dan jika kamu menyembunyikannya, merahasiakannya dan kamu berikan dia kepada orang fakir atau miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian, untuk menjaga hati. Untuk menjaga hati. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, waqad kharaja rajulun, dalam Sahih Bukhari ini ya. Waqad kharaja rajulun min bani Israil min qablina bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin thumma zaniyatin thumma ghaniyin. Seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, tentunya sebelum zaman kita, tapi dia adalah orang yang saleh. Dia bersedekah dan dia berikan sedekahnya kepada seorang pencuri, kepada seorang pezina, kepada orang kaya. Fara'ahu ba'dun nasi fil manam wa tahaddatsu bihalihi ma annahu akhfaha. Akhirnya keesokan harinya dia praktekkan ini di malam hari. Dan di antara keterangan para ulama, dia enggak tahu orang ini pencuri, dia enggak tahu perempuan ini pezina, dia enggak tahu orang ini orang kaya.
Karena dia basicnya ingin merahasiakan, dia lakukan di malam hari, ngasih orang aja. Ini keterangan. Karena akan sangat rancu kalau misalnya pian ketujuh mencuntan kah? Sedekah, kan nggak gitu. Ampigin mencuri, ini ulun-julungin lah banyak. Oh ya kah, makasih. Kawannya kesen mau nukar linggis anyar aja, hendak mencungkil pula. Kurang aja. Kan nggak gitu ya. Kita adzan dulu. Kita adzan dulu. Seru nih ceritanya dalam Sahih Bukhari. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, tentunya zaman sebelum kita, kata beliau, dia bersedekah dan dia berikan kepada seorang pencuri, dia berikan kepada seorang wanita pezina, dia berikan kepada orang yang kaya. Fara'ahu ba'dun nasi fil manam. Maka sebagian manusia melihat perbuatan tersebut dalam tidur mereka. Jamaah, ini yang repot ya. Allah Subhanahu wa taala yang membongkar perbuatan baik kita di mimpi orang lain. Syukur perbuatan baik ya. Karena bisa jadi kita akan bahas ini bermanfaat tak taunya praktek dia itu untuk orang-orang yang dia berikan kepadanya hartanya. Gimana kalau sebaliknya? Na'udzubillah. Lu dapat cerita langsung nih dari Ustaz Al-Fadil Ahmad Zainuddin. Bagaimana satu pasangan suami istri, tentunya salah satu di antara mereka punya dosa yang luar biasa buruk. Dia tutupi luar biasa rapat. Tapi Allah Subhanahu wa taala membongkarnya lewat mimpi. Akhirnya ketika dikonfrontir mengaku. Ada juga kemudian yang dibongkar Allah Subhanahu wa taala dengan igawan. Mengigau itu bahasa Indonesia ya, mengigau. Sehebat apapun kita menyimpan keburukan pada diri ini, bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk membongkarnya dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Suami Anda bisa Anda kelabui, istri Anda bisa Anda kelabui, tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk membongkar apapun yang kita rahasiakan dari keburukan. Karena bisa jadi pernikahan berlanjut, tapi maksiat dia juga kemudian tetap berlanjut. Bukan yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaliknya. Allah perlihatkan apa yang laki-laki tadi lakukan di mimpi banyak orang. Wa tahaddatsu bihalihi ma annu akhfaha, dan mereka membicarakan keadaan laki-laki tersebut padahal dia menyembunyikan amalnya. Disebutkan dalam keterangannya bahwasanya laki-laki ini dia bersedekah di malam hari dan dia tidak tahu siapa yang dia beri. Dia tidak tahu profesinya. Dia hanya bersedekah saja di malam hari. Karena kita berbicara di zaman itu, di waktu itu, gelap. Betul-betul kemudian, yakni kalau tidak ada misalnya obor gitu atau lilin, ya udah gelap aja, ngasih aja. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau di sini, lakin arahumullahu fil manam madza fa'ala hadzal rajul. Akan tapi Allah memperlihatkan kepada mereka di mimpi mereka apa yang dilakukan laki-laki ini. Fa asbahu yatahaddatsun, akhirnya mereka di pagi hari yakni berbicara satu sama lain menceritakan. Tasaddaqal lailah ala sarik, tasaddaqal lailah ala zaniyah, tasaddaqal lailah ala ghani. Fulan tadi malam bersedekah untuk pencuri. Fulan tadi malam bersedekah untuk seorang perempuan pezina. Fulan tadi malam bersedekah yakni untuk orang yang kaya. Semuanya Allah perlihatkan itu di mimpi mereka dan mereka paginya ngobrol akan kebaikan laki-laki atau si fulan ini. Kemudian thumma hasala ma wara'a dzalika naf'un kabir. Kemudian terjadilah manfaat yang sangat besar di balik itu. Fazaniyatu la'allaha an tu'affifa 'anil zina, maka pezina semoga dengan sedekah tersebut, mungkin uangnya banyak banget ya, dia menjaga dirinya akhirnya bertobat dia dari perbuatan zinanya. Kan tidak sedikit orang juga zaman sekarang terlepas dari mereka memang pengen jual diri, itu alasannya kan ekonomi ya.
Fazaniyatu la'allaha an tu'affifa 'aniz zina bima u'tiyat minal mal. Maka pezina semoga dengan uang yang diberikan laki-laki tersebut dia menjaga dirinya, kehormatannya, berhenti dia dari zinanya karena harta yang diberikan kepadanya. Wal ghaniyyu la'allahu ay yakhjala min nafsihi wa yunfiq fi sabilillah. Dan si orang kaya semoga dia kemudian malu akan dirinya, akhirnya dia berinfak di jalan Allah karena dia hukumnya kaya. Kok dia malah dapat duit? Waduh, ini harusnya saya ini yang bersedekah ini. Wasariqu la'allahu ay yasta'iffa anis-sariqati bima ja'ahu minal mal. Dan juga semoga si pencuri dengan pemberian dari laki-laki tadi kemudian dia berhenti dari pekerjaannya untuk mencuri. Fayakunu fi'lal 'abdi salihi tarbiyah lil ibad. Akhirnya perbuatan hamba Allah ini menjadi pelajaran untuk orang lain. Dan kita tentunya jamaah sekalian rahimakumullah di Bukhari Muslim, untuk cerita yang seperti ini menggugah ya. Ini tentunya sisi baik Allah perlihatkan yang kita rahasiakan selama ini, tapi kebaikan, syukur. Gimana kalau Allah perlihatkan kepada banyak orang aslinya buruknya kita lewat mimpi-mimpi mereka. Na'udzubillah. Wa ahyanan, terkadang Allah Subhanahu wa taala yuwaffiquhu li ayyatruka ba'dhan nasil munkarat ala yadayh. Terkadang jamaah, karena sedekah Anda kepada seorang, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut karena sedekah Anda dia berhenti dari kemaksiatannya. Sebaliknya, aw yaf'al at-ta'at ala yadayh. Terkadang sebagian orang karena sedekahnya kepada orang lain, dia akhirnya menjadi hamba Allah yang taat. Tentunya ini semua taufik dari Allah, kita hanya perantara. Kita berikan kepadanya sedekah kita, dengannya subhanallah dia meninggalkan maksiatnya, dengannya dia menjadi orang yang lebih taat lagi. Au yahtaduna ala yadayhi min tasarrufati wa af'alih. Atau bahkan dia lewat jalur dia karena sedekah dia, dan ini sangat terasa jamaah, Allah Subhanahu wa taala beri mereka petunjuk dan hidayahnya. Momen Idul Kurban ini salah satu di antaranya. Walaupun dia terlihat ya, tapi ketika kita berbagi kepada orang, maka subhanallah terkadang orang-orang kemudian berubah persepsinya. Khususnya untuk dakwah ini. Makanya setiap tahun ini mudahan juga insyaallah sama ya, kita mesti ada sapi yang kita tebar ya ke beberapa titik, walaupun enggak banyak, tapi adalah yang kita tebar. Itu praktek dakwah. Demi kemudian ta'lifan lil qulub, ingin melunakkan hati orang. Memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah berikan mereka taufik, lunak hati dan jiwa mereka kepada dakwah ini. Bahwasanya kita tidak seperti yang Anda katakan. Kita tidak seperti yang difitnahkan kepada oleh orang lain. Contoh masjid ini misalnya, masih ada saja kan, baru-baru ini satu atau 2 pekan ini kan, masih ada saja berita fitnah tentang ada seorang perempuan sholat di belakang sana, begitu dia selesai kemudian tempat dia sholat langsung dilap atau dipel. Kan ceritanya juga nggak masuk akal. Dia sholat di karpet, masa dipel? Ceritanya saja sudah nggak sinkron. Kalau misalnya kawanku sana semalam aja, mbah sembahyang tuh, mbah berdiri langsung di vakumnya aja. Apanya karpetnya ada, kawanku di vakumnya aja. Langsung di vakumnya aja. Kan itu mungkin ceritanya lah ada lurus lah. Masih ada itu. Akhirnya sama ketua yayasan ditantang, sini. Kapan, tanggal berapa, jam berapa? Kita ada CCTV. Kita bisa buktikan. Kalau kemudian masjid ini setiap hari divakum, di bagian lantainya dipel, ya standar kebersihan aja, bukan berarti kemudian kami mengkafirkan Anda. No, oh ini perkara besar, kafir mengkafirkan. Tapi tetap fitnah itu ada. Sedekah, terkadang kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayahnya kepada orang-orang yang Anda berikan kepadanya sedekah Anda. Allah berikan taufik kepadanya, maka berbagilah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau ulun akhir dengan ini, miftahun lil khairi. Anda bisa menjadi kunci untuk kebaikan.
Karena sedekah Anda orang berhenti dari maksiatnya, karena sedekah Anda orang menjadi lebih taat dengan ketaatannya, karena sedekah Anda orang tersapa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling gampang ya Anda berikan kepadanya sedekah Anda mungkin orang terdekat, tetangga. Ya. Berkaitan dengan kalau misalnya pengen berbagi makanan, itu enggak mesti orang miskin. Pada yang setara dengan Anda atau lebih kaya pun silahkan berbagi. Tapi kalau orang fakir miskin memang rata-rata mungkin butuh yakni mentahannya saja. Maka seringlah berbagi, bersedekahlah, sembunyikanlah. Dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala yakni memberkahi kehidupan kita, harta kita, amal kita, keluarga kita, bisnis kita. Karena secara tidak langsung itu juga akan mensucikan harta itu sendiri dan orangnya. Akhirnya dia menjadi orang dermawan. Kenapa? Karena dia sudah melatih dirinya untuk berbagi. Dia tahu bahwasanya pada hartanya ada hak orang lain yang harus dia berikan. Makanya kemudian dia berbagi. Tapi ingat, hukum asalnya rahasiakanlah. Karena itu lebih dahsyat dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berkaitan dengan zakat, di zaman Nabi Muhammad SAW zakat dipraktekkan caranya sama. Zakat pun di masa itu disembunyikan. Tapi kata Syekh, di zaman kita sekarang kondisi berubah. Ketika seorang di zaman kita sekarang kita tahu zahirnya dia adalah orang yang kaya, kemudian kita tahu dia tidak mengeluarkan zakat, itu tidak cukup baik obrolan di masyarakat. Jadi kata beliau di zaman sekarang lebih baik perlihatkan. Beda kondisinya dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Sekarang perlihatkan karena itu kewajiban agar orang lain mungkin termotivasi. Hingga kemudian dia juga menunaikan zakatnya. Ingat, bedakan yang tadi adalah sedekah, sekarang zakat. Kata beliau, ini pendapat beliau ya, ingin menyembunyikannya pun no problem, gak ada masalah. Tapi kata beliau untuk zaman sekarang memperlihatkannya akan lebih baik. Apalagi misalnya beliau sebutkan di sini alasannya, dia orang yang dipanuti, dia orang yang terpandang. Anda lakukan yang Anda lakukan yaitu dengan berzakat dan Anda perlihatkan, mesti memotivasi orang-orang sekitar. Dengannya Anda pun menjadi miftahun lil khair, menjadi kunci untuk kebaikan. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini bersedekahlah dengan yani harta yang kita miliki semampu yang bisa kita lakukan, jangan maksa apalagi sampai berhutang, no. Dengan kemampuan yang kita miliki, sekecil apapun monggo. Sembunyikan bahkan mungkin dari orang terdekat kita sekalipun, karena ia adalah amal yang dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan arsy-Nya kelak di hari kiamat, di mana yakni matahari akan didekatkan sejarak 1 mil dan tentunya orang ketika dinaungi tentunya tidak berkeringat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.